Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang baca, sehingga tidak la yuqalu, tidak dikatakan, maksudnya tidak diajarkan lagi lafaz Allahu Allah. Allah diulang 2 kali. Katanya nyebut-nyebut nama Allah diulang-ulang nggak boleh lah, Nabi nyebut. Diulang-ulang lagi. Nah, atas dasar itulah Allah itu berarti 2, orang yang kenal Allah atau orang yang berzikir menyebut nama Allah. Jadi dua-duanya mesti ada. Pasti ada sampai nanti. Betul nggak tasawuf itu wirid-wiridan? Enggak begitu. Tasawuf itu bukan itu. Tasawuf itu mengikuti keruhanian Rasulullah, itu intinya. Ya. Kalau fikih mengikuti hukum zahir Rasulullah, tasawuf mengikuti hukum hakikat Rasulullah, sederhana aja. Kalau akidah mengikuti hukum akliyah Rasulullah SAW. Inilah gagalnya ahli fikih, ahli kalam membaca karya-karya sufi, berdialog dengan para sufi. Sufi itu ilmunya bukan ilmu teks, ilmunya ilmu wujdan. Apa arti wujdan? Wajad. Apa arti wajad? Perolehan yang didapat di dalam rohani, di dalam sir. Maka orang kalau ingin menghukumi apa yang didapat para sufi, ente alami dulu, atau minimal memahami dulu kalau tidak mengalami. Karena di dalam bab ini ada kaidahnya yang kita ulang berkali-kali. Man lam yazuk lam ya'rif atau lam yadri. Siapa yang tidak pernah merasakan, mengalami, dia tidak akan pernah faham. Ilmu ini bukan dengan ente nulis skripsi, disertasi, enggak cukup. Apalagi cuma nukil-nukil. Apalagi cuma pakai kisah-kisah. Apalagi hanya mengisahkan manakib-manakib. Apalagi hanya dengan menceritakan keramat-keramat. Enggak bisa. Ilmu ini harus terjun langsung. Maka kajian-kajian kitab-kitab tasawuf kenapa jadi hambar? Karena hanya menceritakan hal orang lain. Ya. Oleh karenanya haram di dalam thariqah orang mengajarkan talqin kecuali dia sudah dapat izin dari gurunya ba'da tulis suhbah wal khalawat. Ya, setelah dia khidmat kepada gurunya, ke majelisnya, dan tul suhbah wal khalawat. Dia juga ikut khalwat-khalwat, suluk-suluk, sehingga dia tahu cara merawat kolbu, ya, tahu cara mentalkin dengan benar. Surawardi posisinya sedikit di bawah Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi dalam perkembangan thariqah di dunia ilmu zikir, ilmu riyadhah, suluk, ya, Imam Surawardi ini termasuk tokoh penting, bahkan dalam persebarannya sama pentingnya Syekh Abdul Qadir Jilani, walaupun beliau murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena walaupun beliau murid Syekh Abdul Qadir Jilani, lakin la yulazimuhu illa limuddah yani qalilah. Beliau berguru ke Syekh Abdul Qadir hanya sebentar saja, karena dibawa oleh pamannya Abu Najib As-Suhrawardi. Lalu beliau membangun mazhab sendiri, thariqah sendiri, tapi juga bersambung kepada Imam Junaid, tapi jalur yang lain. Kalau Al-Jilani jalur Shibli, kalau ini jalur Abu Ali Ruzbari. Jadi jalur siapa? Abu Ali Ar-Ruzbari. Sama-sama murid Junaid. Jadi Imam Junaid ini punya murid Al-Hallaj yang kontroversial, Ash-Shibli yang disepakati kebaikannya, manakibnya. Namun ada yang kontroversial, yaitu apa tadi? Al-Hallaj. Ada yang bagi kita kurang masyhur, tapi bagi ulama ahli turas, ya, Abu Ali Ar-Ruzbari itu sangat masyhur bagi kita. Dia setara dengan Shibli, ya, setara dengan Shibli. Dari jalur generasi setelah mereka muncullah yang selevel dengan Syekh Abdul Qadir itu secara tabaqat generasi adalah paman beliau ini, pengarang kitab ini. Siapa pamannya? Abu Najib As-Suhrawardi. Ya, Abu Najib As-Suhrawardi. Abu Najib As-Suhrawardi, beliau diangkat kewaliannya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan dia bawa saat itu Surawardi kecil
bernama Abu Hafs Umar As-Suhrawardi. Ini bukan Suhrawardi Al-Maktul yang lebih kontroversial lagi. Seorang sufi tapi dia dituduh sinkretis. Umur 33 tahun dihukum bunuh, maka disebut Al-Maktul. Itu Suhrawardi yang lain. Jadi dia membangun mazhab sendiri yang berbeda dengan Plato, yang berbeda dengan Aristo, mengkritisi Al-Farabi, menghantam Ibn Sina. Dia bangun bernama aliran Isyraq. Maka dia punya kitab judulnya Hikmatul Isyraq. Yang kita bicarakan ini bukan Suhrawardi yang itu. Yang kita bicarakan Suhrawardi yang tidak kontroversial, yang disepakati kewaliannya, keulamaannya. Dan sebagai seorang yang bermazhab Syafi'i, kita perlu bangga Imam Suhrawardi, baik pamannya atau pengarang kitab ini, bermazhab Syafi'i. Dan sebagai orang yang berakidah Asy'ari, kita perlu senang beliau seorang sufi dan membangun tasawufnya dengan basic akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita nggak perlu pamer-pamer aku ini aswaja nggak perlu. Tapi perlu ini kita ulang-ulang untuk antum mengerti manhaj kita. Ada orang nggak sepakat, nggak apa-apa juga. Kan kita nggak maksa orang sepakat sama kita, ya. Kita nggak pernah maksa orang sepakat sama kita, ya. Kita nggak pernah maksa orang berguru juga sama kita, nggak pernah. Kita biasa-biasa aja, ya. Mau ngaji ayo, nggak mau ngaji juga nggak apa-apa, ya. Baik, sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah, betul ya? Muqaddimahnya sudah. Kita sampai kepada bab ini, kepada kalimat ini. La yazalu fi kulli asrin wa zaman minhum ulama qa'imuna bil haq. Ya. Saya ngomong ini lolok sama orang, ya terserah ente kan. Bahwa tidak pernah setiap masa wali Allah itu sepi dari masa itu sepi dari wali Allah, nggak pernah. Karena seandainya ada masa tidak ada wali Allah di masa itu, maka itu kerusakan yang luar biasa, terjadi kiamat. Dalilnya mana? La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang baca, sehingga tidak la yuqalu, tidak dikatakan, maksudnya tidak diajarkan lagi lafaz Allahu Allah. Allah diulang 2 kali. Katanya nyebut-nyebut nama Allah diulang-ulang nggak boleh lah, Nabi nyebut diulang-ulang lagi. Nah, atas dasar itulah Allah itu berarti 2, orang yang kenal Allah atau orang yang berzikir menyebut nama Allah. Jadi dua-duanya mesti ada, pasti ada sampai nanti. Jadi nggak usah khawatir. Saya tuh mohon maaf, kita sedih kalau ada wali Allah, kiai meninggal, sedih. Tapi nggak boleh larut. Jangankan wali, jangankan kiai, jangankan habib, jangankan syekh, syarif. Nabi-nabi juga meninggal, betul nggak? Nabi meninggal nggak? Nabi paling mulia siapa? Meninggal? Meninggal. Tapi jangan ente bilang mati, sebut saja tufiya atau intaqala rafiqil a'la, berpindah ke alam lain, ya. Nah, kita sudah baca bagian ini. La yazalu fi kulli asrin wa zaman minhum ulama qa'imuna bil haqq da'una lil khalq منه بحسن المتابعة رتبة الدعوة وجعلوا للمتقين قدوة فلا يزال تظهر في الخلق آثارهم وتسوق في الأفعال أنوارهم من اقتدى بهم اهتدى ومن كرههم ضل واعتدى. Ya, jadi beliau memastikan sebagai basicnya bahwa wali Allah ada setiap masa. Falillahil hamdu ala ma hayya 'alil ibad min barakati khawas hadrati min ahli widad wa salatu wassalamu alaihi. Sampai di situ. Lalu beliau menyebutkan tentang motif menulis kitab ini. Silakan dicek itu kepada tim media, dikasih angka, ya, kasih judul, kasih angka. So Awariful Ma'arif 1 gitu, Awariful 2, susah amat sih nulis. Jadi orang kalau mau ngerujuk lagi itu gampang. Saya udah ingatkan berkali-kali, nanti bisa memudahkan antum sendiri, ya. Jadi tim media itu jangan hanya semua ngerekam, tapi juga kalau bisa perhatiin ini tanggalnya, ini tahun berapa. Nah, nanti antum bisa coba lihat. Awarif ini sudah pernah kita khatamkan di sini dan live, betul? Nanti ada bedanya loh isinya. Ya, cara menjelaskannya beda, teksnya sama. Bahwa ilmu Allah itu selalu bertambah dan tidak pernah habis, ya.
Baik, lalu beliau menyebutkan ini isi dari kitab ini, isinya sekitar 60 lebih bab, ya. Ini kalau orang kampus hari ini nyebutnya apa? Outline. Jadi orang dulu udah kenal outline. Sekarang itu sangat penting ini untuk mapping idea. Mulai dari bab 1 sampai bab 60 sekian. Lah kok ada mahasiswa nulis skripsi nggak ada outline-nya? Saya dapat ilham gitu. Kita jadi nabi aja ya. Jangan nggak begitu, kita ini bukan nabi, kita nulis tetap harus pakai outline, harus pakai mapping. Ya. Kecuali seperti Al-Imam Ibn Arabi, itu beliau memang dia sesuai ilham dia. Bahkan dia mengklaim itu langsung diajarkan Rasulullah SAW. Ya, wallahu alam bisawab. Inti yang percaya, yang enggak juga nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Jadi dia mulai dari basic. Coba di zaman itu orang udah bisa menjelaskan mansya ulum tasawuf. Apa arti mansya? Kemunculan ilmu tasawuf. Yang kedua, keistimewaan sufi. Yang berikut, keutamaan ilmu sufia dan isyarat la admudat minha. Ya. Terus mengenai sufi dan beragam daripada thariqah mereka. Jadi memang dari zaman dulu sudah beragam thariqah sufi itu. Kalau antum baru kaget sekarang ya kurang update. Masa lebih update orang dulu dari sekarang, katanya udah ada AI ya. Ya. Nah, pindah dulu ya. Tolong nih. Fi dzikri mahiyatit tasawuf. Esensi dari tasawuf. Betul nggak tasawuf itu wirid-wiridan? Enggak begitu. Tasawuf itu bukan itu. Tasawuf itu mengikuti keruhanian Rasulullah, itu intinya. Ya. Kalau fikih mengikuti hukum zahir Rasulullah, tasawuf mengikuti hukum hakikat Rasulullah, sederhana aja. Kalau akidah mengikuti hukum akliyah Rasulullah SAW. Di sini ada mutasawuf, ada orang yang ngaku-ngaku bertasawuf. Mohon maaf, ada orang ngaku ahli zikir, ada orang tarekat beneran ahli zikir, ada tarekat palsu juga ada. Nah, macam-macam. Tapi orang ini kenapa takut bertarekat? Saya heran. Padahal dia sudah menyaksikan perkembangan masa. Allah sudah tunjukkan orang yang gengsi bertasawuf, bertarekat, berguru, bermursyid, majelisnya mati. Tapi tarekat ketika mursyidnya mati, majelisnya mati nggak? Nggak ada. Imam Bahauddin tahun berapa meninggalnya? Tahun 800-an Hijriah. Sampai sekarang tarekatnya berkembang pesat di Indonesia. Indonesia pengamal tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Qadiriyah terbesar di dunia jumlahnya. Paling banyak kita. Alhamdulillah Rabbil. Belum lagi livingnya, pengaruhnya. Living tasawufnya itu banyak sekali. Yasinan itu kan pengaruh Syazili itu. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pengaruh mana? Pengaruh tarekat Qadiriyah. Makanya manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani berkembang hampir di seluruh wilayah di Indonesia kecuali Sumatera Barat. Ya? Riau, Medan, Aceh itu manaqib kurang. Kenapa? Thariqat yang berkembang di sana, thariqat Naqsyabandi. Tapi kalau di Jawa, di Sumatera Selatan, Lampung sampai ke Lombok, sampai ke Sulawesi, sampai ke Ambon, orang biasa manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Ada tentang tingkatan masyaikh, masyakhah. Ya, di Haitul Irsyad itu ada rutbah juga ya. Ada tingkatan juga. Makanya dilihat tuh nanti kalau sudah diangkat, udah dikasih ijazah, ntar disuruh PKL dulu, magang dulu. Ya, latihan dulu mimpin murid. Sama. Gak langsung orang dapat ijazah buka-buka surah suluk tuh nafsu amat. Ya, nanti habis berlatih dilepas pelan-pelan ya sampai dia sanggup sendiri ya. Dan lain sebagainya, ini banyak sekali ya. Pembahasannya betul-betul relevan sampai hari ini. Saya juga heran ya.
Dan dia membahas juga tentang hukum fikih di sini, tapi lebih kepada adab-adabnya, adab makan, adab tidur. Maka buku ini buku yang kalau kita khatam kita ulang lagi, insya Allah. Tapi yang ketiga nanti bukan saya lagi yang ngajar. Nanti Buya siapa yang ngajar nanti ya, insya Allah taala. Fahadil abwab, beliau berkalam, bab-bab inilah taharrarat bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala, mustamila ta'ala ala badi ulum sufia wa ahwali maqamatihim wa adabi wa akhlaqihim wa ghaliba wajidihim wa ma'rifatihim, dan sampai belakang. Kita sekarang mulai bab yang fasal yang baru di sini, yaitu fa'ulumuhum kulluha. Baik, mari kita mulai bacaan tabarukan dan tafakuhan wa istimdadan daripada kitab ini pada surah ini dengan baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadal, siapa yang bayan nih baca nih? Bu Mursal mau baca? Enggak. Oke, angkung dodawami, fadal. Fa'ulumuhum kulluha inba, fadal. PDF-nya dibagi ke grup ya, sudah dibagi ke grup. Cek. Ya, ini yang di PDF itu cetakan terbaru, tahqiq paling oke lah, ya yang saya tahu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Saya punya 3 cetakan. Satu, dua Darul Ma'arif, satu, dua Darul Kutub. Ya ini 3 ini punya 3-3-nya, dan ini paling bagus. Ini paling bagus. Enggak, ada satu lagi terjemahan bahasa Inggris, tapi kacau. Nah, kita nggak pakai itu. 4 kita punya kitab ini. Baik, fadhal. Angkumudah. Wa ulumuhum wa bisanadikum gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadikum al-muttasil al-imam as-Suhrawardi. Nafa'anallahu bihi wa bikum wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi ad-darain amin. Qala fa'ulumuhum kulluha inba'un an wajdanin wa i'tiza'un ila irfanin wa dhawqun tahaqqaqa bi sidqil hali. ولم يفي باستيفاء كنهه صريح المقال لأنها مواهب ربانية ومنائح حقانية استنزلها صفاء السرائر وخلوص الضمائر فاستعصت بكنهها على الإشارة وطفحت على العبارة وتهادتها الأرواح بدلالة التشامي والائتلاف وقرعت حقائقها من بحر الألطاف. Ya, ini yang nggak bisa bahasa Arab jangan takut ya. Tenang aja ente, nanti kita terjemahin. Simak aja, saksikan aja gimana para buya-buya dan angku mudo ini, tuan guru ini bisa menjelaskan ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, takutnya ke Allah aja. Wah, jiper gua baca kitab kuning katanya. Enggak, ini kitab putih kok. Jadi biasa aja ya, ini kita bukan kitab yang keramat, biasa-biasa aja. Kebetulan ditulis dalam bahasa Arab ya, karena beliaunya orang Arab. Coba dia orang Banten, bahasanya pakai bahasa Sunda ya. Baik, terjem fa'ulumuhum, maka ilmu-ilmu mereka ahli fi itu semuanya itu berupa berita yang bersumber dari wijdan, pengkhabaran dari wijdan. Apa arti wijdan? Wijdan itu sesuatu pengalaman yang didapat secara rohani. Nah, ini perhatikan. Inilah gagalnya ahli fikih, ahli kalam membaca karya-karya sufi, berdialog dengan para sufi. Sufi itu ilmunya bukan ilmu teks, ilmunya ilmu wujdan. Apa arti wujdan? Wajad. Apa arti wajad? Perolehan yang didapat di dalam rohani, di dalam sir. Maka orang kalau ingin menghukumi apa yang didapat para sufi, ente alami dulu. Atau minimal memahami dulu kalau tidak mengalami. Karena di dalam bab ini ada kaidahnya yang kita ulang berkali-kali. Man lam yazuk lam ya'rif atau lam yadri. Siapa yang tidak pernah merasakan, mengalami, dia tidak akan pernah faham. Oleh karena itu Buya jangan sedih kalau buya-buya ini masih muda sudah disesatkan orang nanti. Atau sudah? Ya. Kemudian nanti karirnya habis loh ntar. Baru masih muda tapi sudah disesatkan orang karena bertasawuf.
Nggak takut? Nggak takut ya? Malah tambah laku keras ya? Ya, laku keras yang muda ini. Baik. Ini yang disebut pembahasan bab ini tentang yang kita sebut epistemologi sufi, sering saya sebut ya. Ilmu mereka bukan hasil bacaan di perpus. Ilmunya para sufi. Betul, di perpus ada ilmu membicarakan tentang mereka. Disebut ilmu tasawuf, tapi bukan tasawuf. Di kampus UIN ada S1, ada S2 tasawuf. PTQ lagi bikin S2 tasawuf, ya, mendului UIN berarti. IKI juga belum buat. Kenapa IKI nggak minat? Nggak minat gitu. Itu debat dulu. Ini prodi ilmu tasawuf atau prodi tasawuf? Seingat saya clearnya prodi ilmu tasawuf. Karena tasawuf pengajarnya bukan dokter-dokter itu. Dokternya harus suluk dulu. Ini bukan suluk hikmah, ini jangan salah paham. Ini suluk thariqah. Ada yang sok-sok tahu tentang suluk, terus bilang saya pernah suluk, saya pernah suluk. Suluk apa kamu? Ternyata suluk dia suluk tirakatan, mutih-mutihan. Bukan itu. Ini suluk yang ada di dalam thariqah para sufi. Bukan mencari keramat, bukan untuk mukasyafah, bukan untuk apa-apa. Dan tidak menggunakan hisabul jumal kecuali sesekali. Ya. Terus, wa'tizaun ila irfan. Lanjut. Wa'tizaun ila irfan, Merujuk. dan merujuk kepada kemakrifatan. Dan Terus? rasa yang nyata dengan hal yang jujur gitu ya. I'tiza itu merujuk kepada irfan, kemakrifatan, zauq yang dibuktikan dengan sidqil hal. Jadi ini perbedaan halusinasi dengan sufi, mukasyafah. Zauq itu kan ada yang datang sini mau berantas halu, dia nggak ngerti beda halu dengan zauq. Ya, zauq itu tahaqqaqa atau tuhaqqiqa bisidqil hal. Halnya pasti sahih, halnya pasti benar. Maka yang terjadi secara zahir, yang terjadi secara batin diterjemahkan secara zahir oleh hal si salik itu. Ya. Maka cobalah lihat kalau lagi suluk, orang kalau lagi zikir kolbu apa yang terjadi pada dirinya, ya, latifah apa yang terjadi, zikir nafi isbat apa yang terjadi, lagi sholawat, itu semuanya sidqul hal. Ya, sidqul hal. Terus walam yafi Bistifai kunhihi sarihul maqal. Dan tidak tidak cukuplah perkataan untuk menjelaskan hakikat dari tasawuf tasawuf tersebut. dengan sorehul, Sarihul maqal, dengan hanya dengan ibarat ngemeng-ngemeng, ya. Apa kata Imam Junaid? Hadzal ilm laisa bil qil wal qal. Ilmu ini bukan dengan ente nulis skripsi, disertasi, enggak cukup. Apalagi cuma nukil-nukil. Apalagi cuma pakai kisah-kisah. Apalagi hanya mengisahkan manakib-manakib. Apalagi hanya dengan menceritakan keramat-keramat. Enggak bisa. Ilmu ini harus terjun langsung. Maka kajian-kajian kitab-kitab tasawuf kenapa jadi hambar? Karena hanya menceritakan hal orang lain. Ya. Itu namanya naqlu qissah, menukil kisah mereka. Jadi di kita nggak diperkenankan orang hanya menukil kisah. Dia harus mengalami sendiri. Ya. Oleh karenanya haram di dalam thariqah orang mengajarkan talqin kecuali dia sudah dapat izin dari gurunya ba'da tulis suhbah wal khalawat. Ya, setelah dia khidmat kepada gurunya, ke majelisnya, dan tul suhbah wal khalawat. Dia juga ikut khalwat-khalwat, suluk-suluk, sehingga dia tahu cara merawat kolbu, ya, tahu cara mentalkin dengan benar. Ya, bisa nggak antum dapat dalam masuk ke perpus lalu ada dalil talqin, terus besok langsung ngajarin, bisa nggak? Nah, itu namanya ilmunya diambil dari kitab. Ya, diskusi ini kan pada senang diskusi kan? Habis diskusi, hasil diskusinya apa? Oh, berdasarkan diskusi ini saya sepakat bahwa talqin itu penting. Ya besok aku mentalkin orang, bisa nggak gitu? Nah, itu ilmu orang kampus. Ya, ilmu orang ngobrol-ngobrol. Ada yang gini, lain lagi. Saya malam tadi mimpi ditalqin Buya Aldo. Lalu dikasih ijazah, 2 cari kertas.
diijazahkan semua thariqah yang dipelajarinya. Bangun tidur, dia ijazah, dia kemudian talqin orang. Boleh nggak? Nggak boleh. Dia hanya boleh mentalqin di dalam mimpi. Karena dia dapat talqinnya di dalam mimpi. Oke? Kalau ente dapat ijazah dalam mimpi, hanya boleh mengajarkannya di dalam mimpi. Silakan, ane izinkan. Ya. Ilmu kita jelas. Ilmu ini ada empiriknya ijazah. Oke? Ada kitabnya. Ini kitab ini antum lagi empirik. Ketika Buya menerjemah, membaca, menjelaskan, otaknya berpikir, akalnya terlibat. Nah, yang sudah mengamalkan zikir pagi sore, yang sudah suluk, paham maksud saya. Bahwa zikir itu baru orang bisa bercerita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah, ditalkin zikir itu, baru terasa nikmat. Ya. Ditalkin itu dibimbing. Kalimatnya sama. Tapi kalau dibacakan oleh orang yang sudah ditalkin, dapat izin dari gurunya, hantaman masuk ke dalam kolbunya itu beda. Ketika baca la ilaha illallah, itu beda. Nikmatnya beda. Jadi nikmat berzikir itu juga ada sanadnya. Ya. Nah, untuk apa menjaga sanad? Saya ulang ketiga kalinya selama berturut-turut dari hari Minggu, Senin, ini hari Selasa kita ulang. Kenapa ada ahli hadis, Imam Bukhari, Muslim? Supaya orang tidak pakai hadis palsu. Kenapa ada mazhab fikih? Supaya orang tidak berbuat bid'ah. Kenapa ada akidah Ahlus Sunnah, Imam Asy'ari, Maturidi? Supaya orang tidak terjebak kepada ya firqah-firqah yang menyimpang. Kenapa ada thariqah, sanad? Supaya orang nggak ngaku-ngaku, malam tadi saya mimpi ketemu Nabi Rasulullah SAW, lalu mengangkatku ke langit. Ya. Gimana kita mau nolaknya? Kan nggak boleh nolak orang mimpi juga. Ya. Ya. Terus gimana? Kita diemin aja orang begitu. Tapi dia nggak boleh jadi mursyid thariqah. Ya. Ada orang ngaku mimpi, tapi mulai mimpinya palsu, gimana? Aku diangkat oleh Rasulullah menjadi nabi setelahnya. Wah, itu sudah tuh. Itu pasti nabi palsu dia tuh. Ya, pasti itu orang halu tuh. Ya. Atau ada kalimat yang seakan-akan merendahkan Rasulullah. Contohnya gini, aku duduk lebih tinggi dari Rasulullah. Aku diangkat ke makom yang Rasulullah tidak dapat melihatku. Kalimat-kalimat begitu, pastikan itu orang halu. Itulah gunanya berthariqah. Langsung gurunya bilang, halu. Jangan ikutin. Selesai. Tapi yang tukang ngarang mengarang aja. Jadi kebanyakan pengalaman spiritual itu ngarang-ngarang murid aja. Mohon maaf ya. Kita nggak tertarik kok. Nggak tertarik sama mimpi-mimpi itu, kita nggak tertarik. Udah zikir aja, amalin aja sunnah Rasulullah itu, rasa itu simpen. Kalau mau menumpahkan, tulis. Kalau mau lapor kepada guru secara private. Jadi nggak perlu juga orang dengar, ya senang amat sih dikagumi orang, ya. Karena tasawuf tidak dibangun dengan mimpi. Mimpi itu hanya bunga orang bertasawuf. Tapi tanpa bertasawuf itu juga bisa mimpi, betul nggak? Ya. Serasional itu loh ya kita berthariqah. Sangat rasional kita berthariqah. Ya. Itu sebabnya, mohon maaf, yang masuk ke sini awalnya suka cerita mimpi, coba lihat, sekarang udah nggak suka cerita, sukanya ngaji. Inilah kita prihatin banyak orang berthariqah itu karena nggak diajarkan ilmu di zawiyahnya, akhirnya ngobrolin apa? Saya waktu zikir melihat cahaya tuh, cahaya keluar. Apa itu? Itu zawiyah, bubarin aja begitu. Itu zawiyah syaitonnya, halusinasi, nggak usah begitu. Kalau nggak punya ilmu, ente dapat ijazah pentalkin, datangkan ahli ilmu, apa susahnya? Apa susahnya? Ya, kalau nggak usah bikin sama sekali. Kita seketat itu kita masalah pengalaman rohani, ya. Nggak ada urusan. Ini bukan lagi membersihkan nama, klarifikasi, tuduhan halu. Kita nggak perlu orang tuduh aja urusan kalian. Karena dalam bab berpikir, kalau semua yang kita alami disebut halu, maka semua orang tuh halu. Dia berhalusinasi tentang kita, itu yang pasti, Bu ya. Ya kan? Kita nggak ngalamin begitu kok, dia dituduh-tuduh begitu.
Kenapa tidak cukup menjelaskan tasawuf itu, hakikat tasawuf itu dengan sarihul maqal, dengan hanya teori-teori kata-kata? Li'annaha, lanjut. Li'annaha mawahibu rabbaniyah, karena semua itu adalah karunia-karunia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mawahib rabbaniyah. Ya, jamak dari mauhibah. Kata Imam Ghazali disebut ilmun wahbi, bukan ilmu wahabi. Waktu Imam Ghazali kan belum ada wahabi, jadi beliau menggunakan istilah ilmun wahbi. Kayaknya kalau udah ada wahabi dia ganti kalimatnya itu. Ini Imam Surawardi menggunakan istilah mawahib rabbani. Berarti ada mawahib bukan rabbani? Iya. Ada mawahib nafsani, ada mawahib aqlani, ada mawahib syaitani, ada macam-macam mawahib. Jadi yang masuk ke dalam dirinya bukan anugerah dari Allah, tapi hasil dari egonya itu. Ya, maka coba lihat kalau orang ego terus ngomong gini, setelah saya berzikir 1000 kali pada jam sekian, aku dapat ilham. Ya. Dia kira standar kebenaran itu kalau dia wiridan. Nggak ada urusan. Emang Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah wiridan dulu kan? Enggak. Itu talbisu iblis kepada orang yang yadda'i anahu sufi atau mursyid. Dia kira kalau habis wirid itu pasti benar. Enggak begitu konsepnya. Terus habis itu dia ngangkat Imam Mahdi dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Cuma atas dasar di jam sekian dia wiridan segala macam ya. Terus dia merasa ilhamnya benar. Nah, itu nafsani. Mengaku-aku makom. Mengaku-aku disebut mawahib nafsaniyah. Jadi berapa macam mawahib? Mawahib rabbani, mawahib ada di bawahnya satu malakuti. Ya. Mawahib nafsani, ego merasa aku. Kalau bukan karena aku di wiridan, negeri ini tidak akan aman. Wah. Banyak yang ngomong gitu ya. Kalau bukan karena Abah nih, Indonesia sudah hancur. Gaya bener ente ya. Memang dia doang wali ya kan. Sebanyak itu wali Allah di muka bumi ya, masa dia doang karena Abah. Itu mengaku-aku yang bukan makomnya dia. Itu namanya mawahib nafsaniyah. Ya. Terus apa lagi? Mawahib manaih haqqaniyah. Nah, belum. Mawahib syaitani. Kalau syaitan ini siapa? Isinya was-was. Was-was itu isinya apa? Yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Isinya ngadu-ngadu orang, cari-cari kesalahan orang, menghina orang. Itu isinya sudah. Mawahib syaitan. Iya, ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, lanjut. Wa manaih haqqaniyah. Dan anugerah-anugerah ilahi yang hak Haqqani itu jadi istilah, bukan Syekh Haqqani, bukan ya. Itu mungkin salah satu form atau apa. Tapi Haqqani di sini bersifat hak maksudnya. Terus istanzalaha safa'us sarair, yang diundang turun oleh kejernihan rahasia-rahasia hati. Istanzalaha itu bedanya dengan nazala apa? Ada faedah talabnya ya. Yang menariknya turun adalah kebeningan sir. Jadi yang dapat menangkap ya bukan orang banyak baca, orang yang bening sirnya. Sir itu apa? Habisnya egomu. Ciri-ciri orang sirnya sofa, fana nafsaniyatihi. Habis keakuan dia. Kalau nggak habis keakuan seseorang, nggak bisa dia. Untuk para ikhwah ya, dalam hubungan kita bermuamalah, nafsaniyah itu apa? Ego berkawan, ergo berumah tangga ya, yang selalu membawa keakuan itu rumah tangga akan nggak beres tuh, majelis nggak akan beres itu, nggak akan beres. Nah, semoga majelis kita, rumah tangga kita dirindungi Allah ya. Tapi kalau sarairnya sudah safa, apa arti safa? Bening dari keakuan, maka yang tampil di wajahnya sarirah itu adalah wajah nur sifatillah, nur sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah sir bisa mentransfer ilmu-ilmu tentang ma'rifat ke dalam fuad dan qalbu. Gitu ya. Wa khulusul dhamair, terus
serta hati-hati yang terbebas dari selain Allah. Ya, terus Fasta'sat bikunhiha 'alal isyarah. Maka hakikatnya yang terdalam sangat sulit dijangkau bila dengan hanya isyarat atau penjelasan singkat. Wa tafahat 'alal ibarah, dan meluap melampaui kemampuan ungkapan kata-kata. Wa tahadat hal arwah bidalalatit tasyami wal itilaf. Ruh-ruh saling menyampaikan dan mewariskannya melalui tanda-tanda keselarasan, saling mengenal dan kecocokan batin. ya, semakin dijelaskan dengan rasio, semakin jauh panggang dari api. Maka waktu diundang dulu di Usuluddin itu, Mursyid Syatari dari Cirebon, sama dokter peneliti Syatariah di Cirebon. Aduh, kita bosennya dengerin si dokter ya. Kita mikir, ya Allah, cepatlah selesai dia orang. Ketika Mursyid bicara, dia bukan dokter. S1-nya nggak tahu saya dia lolos apa enggak. Itu dari awal dia Assalamualaikum sampai Assalamualaikum penutup, kita loh kok udah selesai. Kalau yang tadi kita doa per detik per kata, ya Allah, bikin dia cepat selesai, bosen. Dia pusing dengan kata-katanya sendiri. Jadi dokter ini, kebanyakan dokter ya, bukan semua dokter. Dokter alami nggak termasuk lah. Jadi kalau ada yang mudah, rumitin. Ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itulah tugasnya dokter. Ya, tesis Anda apa gitu bahasa Bialdam itu ya. Padahal maksud kita nggak begitu. Dokter sejati itu ketika masalah yang rumit, dia selesaikan dengan satu kata, itu yang benar. Tapi dokter-dokter sekarang sih nggak tahu, tambah ribet gitu. Harusnya orang susah amat sih langsung talqin aja selesai ya kan. Pakai teori macam-macam ya. Saya khawatir jangan sampai jamiah thariqat dikuasai orang-orang yang berteorisasi ini. Saya khawatir aja ya. Kalau itu terjadi, dia baca kitab tarekat bukan untuk bertarekat, tapi untuk mencari kesalahan thariqat-thariqat lain atau tokoh-tokoh lain yang dia nggak suka. Coba antum lihat nanti di beberapa waktu ke depan, ya. Apakah jamiah thariqah ini mengayomi thariqat-thariqat yang ada, atau malah ikut-ikutan berfatwa kayak MUI, ya, tugas komisi fatwa diambil alih ntar mereka ya. Nah, tapi kalau mereka concern nih dengan kalam Imam Suhrawardi, nggak akan ketemu itu, nggak akan ketemu mereka jadi juri, ya, justru ngayomin. Nah, itu seharusnya misalnya contoh muncul ada kelompok majelis zikir, zikir apa namanya bu ya, Siddiqiyah, Wahidiyah, ya, itu kan kiai-kiai semua itu, orang-orang alim semua. Orang ini dihakimi atau dibina. Nah, kalau yang benar itu dibina bukan difatwakan. Ya. Namanya ahwal rohani ya, macam-macam. Terus semakin diberi isyarat dia semakin rumit ya. Maka yang benar gimana? Terjun langsung. Ya. Terjun langsung. Jadi kalau ingin bertasawuf itu mulai dari bab sidqun niyah, luruskan niat. Kalau orang luruskan niat, dia walaupun punya gelar doktor pasti dibuang gelarnya. Mau dia berguru kepada yang nggak dokter. Guru saya nggak sekolah kok. Ya, mursyid kita Thariqat Naqsybandiyah ada yang ulama, ada yang nggak ulama. Ada yang nggak bisa baca kitab malah. Tapi kitab kolbu kita bisa dibaca. Biiznillah dengan izin Allah. Gimana tuh bu ya? Ya. Ya, ketika ahli kitab gengsi memahami kenabian Nabi Muhammad SAW, kita khawatir wali-wali Allah yang Allah masyhurkan sekarang, kalau dia kiai mungkin orang terima, kalau dia ahli baca kitab orang terima, kalau dia nggak ahli baca kitab, itu kiai-kiai yang pesantren terima nggak kewalian orang itu? Ya. Saya banyak ketemu kiai-kiai Jawa, mereka masih ngerti bab ini. Mereka bisa bedain bab ini. Tapi gus-gus muda sekarang banyak yang nggak mau terima. Masa sih? Masa orang nggak bisa baca kitab? Wali gitu ngomongnya. Berkali-kali dia dengar nih. Ya, termasuk kawan Buya itu ya, yang Habib itu. Masa sih katanya? Kita kasih unjuk, berguru dia kepada orang yang nggak bisa baca kitab. Merasakan dia. Tapi biasalah ya.
hijab nafsiyah itu luar biasa. Hijab nafsiyah itu udah berat, apalagi hijab gelar, alqab. Yang paling berat belajar tasawuf itu orang tarekat. Nah, kok bisa? Tarekat kan tasawuf. Maksud saya, ente lihat nggak mursyid udah jadi mursyid nggak mau ngaji lagi? Udah lihat? Orang tarekat sudah nggak mau lagi bermajelis sedangkan orang tarekat di luar dia, betul? Nah, itu ngerinya. Berarti dia nggak masuk bab ini. Auzubillah subhanahu. Ya lanjut. Wa qad indarasa katsirun min daqiqi ulumihim. Wa qad indarasa katsirun min daqiqi ulumihim, dan sungguh telah hilang banyak bagian dari ilmu-ilmu mereka yang mendalam. Kaman tamasa katsirun min haqa'iqi rusumihim, sebagaimana telah pudar pula banyak hakikat yang terkandung dalam simbol-simbol Percaya nggak? ajaran mereka. Percaya nggak itu? Dulu Kusyairi bilang tasawuf itu tinggal namanya. Inamal khiyam khiyamuhum wan nisa ghairu nisaihim. Terus dia tulis kitab, ya kan? Ya kalau sudah nggak ada, terus yang ditulis apa dong? Gitu. Nggak, ini cuma bahasa mubalaghah mereka menunjukkan krisis ilmu tasawuf. Bahwa banyak orang berbaju tasawuf hari ini bukanlah sufi yang sebenarnya. Nah, jadi indarasa di sini jangan diartikan hilang, cukup artikan krisis. Kalau hilang, terus kitab ini diambil dari mana dong? Ya. Ya, sama dengan kiai-kiai kawan-kawan kita dokter-dokter ngomong ini, hari ini nggak ada wali, hari ini mah nggak ada mursyid. Nah sama, ini yang dibantah oleh pengarang kitab ini dari awal nulis kitab. Jangan kamu kira bahwa wali Allah itu kosong dari muka bumi, nggak pernah kosong satu detik pun, pasti ada. Jadi kalimat-kalimat begini itu jangan terlalu entum hayati kalimatnya ya. Dengan terjemahan tekstual harus dimaknai agak bebas sedikit. Jadi gimana terjemahin indarasa katsirun min daqiqi ulumihim? Lah krisis Ya krisis, bukan hilang. Ya kalau hilang terus dia nulis kitab ini dari mana? Ya. Kusyairi juga ngomong begitu kan? Gimana tuh? Kita punya guru, apa kata dia? Wallahi ana la ara al-an mursyid hakiki ila syaikhi ana wa qatufiya. Bersama aja dia lagi ngomong. Saya nggak ngelihat ada orang wali beneran kecuali guruku. Dia pengen bilang selain guruku nggak ada. Guruku, muridnya cuma aku. Kan sama aja begitu. Cuma dia nggak berani ngomong aja. Itu kalimat-kalimat menurut indi kalam la makna lahu. Ya, itu usulub-usulub yang bagi saya nggak usah diterima. Ente diamin orang begitu. Itu orang galau. Dia kira rahmat Allah sempit hanya di mursyid dia. Dia kira rahmat Allah sempit hanya di thariqah dia. Enggak, thariqah itu luas, menunjukkan rahmat Allah luas. Bukannya dia sering baca ya at-turuq ilallah bi'adid anfasil khalaik. Oh, itulah sebabnya ente ini baca kitab tasawuf cuma ngemeng-ngemeng doang. Ya, coba keluar. Apa kata Imam Bahauddin? Jangankan ke manusia, kepada hewan pun aku berguru. Ente nggak susah bingung kan? Ini jadi bahan ejekan para Wahabi ketika membaca Imam Bahauddin Syarah Naqsybandi, karena beliau mengatakan wa kam min kilabin yakunu syaikhan li. Ya, berapa banyak anjing itu jadi guruku. Loh, kalau mohon maaf ini bukan sukuisme. Kami di Minangkabau alam terkembang terbentang jadi guru. Apa artinya? Alam itu apa aja? Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam hewan, ada alam tumbuhan. Itu jadi guru. Bukan berlebihan. Maka Imam Bahauddin itu berkalam begitu, kita jadi mudah nerimanya, Bu ya. Mudah nggak terimanya, Bu ya? Mudah terimanya. Berguru ke daun, coba lihat daun. Daunnya pohon, dia selalu mengarah ke arah cahaya. Ya kan? Betul. Beneran. Ya. Buah itu bukan buah lil, Pak. Ya, apalagi buah gus ya. Buah itu kalau dia belum terlalu matang, jatuh, diambil, dipetik, enak nggak dimakan? Hah, enak nggak dimakan? Bikin rujak dulu, berarti ditambahin bumbu. Yang enaknya itu karena zatnya. Yang jatuh dari pohon. Maksudnya paham nggak? Ilmu kalau belum matang nggak manis. Orang besok nggak mau lagi ngambil. Apa kata orang? Ah, mangganya nggak manis. Paham maksudnya? Jadi kenapa ada murid kita tahan, dia belum manis, masih mengkel,
Paham Uncle? Ya. Sedikit lagi dia manis. Cuma kata orang, lo kalau di kita ente udah mursyid. Ya, kalau di kita ente sudah mursyid. Itu kejadian pada murid Maulana Khalid namanya Abdul Wahab. Sudah diangkat jadi khalifah tapi masih khalifah muqayyad, belum mutlak. Kata beliau, kamu nggak boleh ngajarin Robito ke orang, Robito ke gurumu ini, kata beliau. Dia ngajarin Robito ke dirinya. Dibikin miniatur mirip seperti yang gurunya bikin. Ternyata setiap masa ada aja murid-murid pengkhianat. Ya, semoga yang hadir nih, semua kita setia kepada Allah dan Rasulullah, amin ya. Kalau ke saya, antum khianat, nggak disebut khianat ke Allah dan Rasulullah ya. Saya kan bukan wali yang disebut-sebut itu. Saya walinya Hisham. Ya, kami orang biasa. Kalian kalau mau nggak ngaji di sini nggak apa-apa, sepakat ya? Ya, kami aja ngaji juga apa-apa. Ya, kami dari dulu kan baca ngaji ya. Justru ini mohon maaf nih, kita ini terganggu mente sebenarnya awal-awalnya. Kami dulu kalau ngajar itu full bahasa Arab. Tadi kita praktekin lagi ya, tadi pagi sampai jam 10 di Jati Keramat. Jadi itu Buya Rahmat dan istrinya dan istriku. Ikut dengerin syarah kitab Hadaikul Haqaiq dan Matan Takrib bil Arabiyah dalam bahasa Arab. Full dari jam 7 sampai jam 10. Alhamdulillah. Berapa jam tuh? Ya. Cuma ditangkapinnya pakai bahasa Indonesia karena lucu juga. Orang ngomong bahasa Arab nih pakai bahasa Indonesia. Ya, tidak menghargai dia. Ya, jadi maksud saya, orang kan sering ngomong, dulu mah wali-wali banyak, dulu mah kiai-kiai alim banyak. Kalau dulu kiai itu juga ngomong begitu di masa dia. Kata kiai itu kepada kiai yang ada di sampingnya, dulu mah guru-guru kita sohibul karomat, kata orang. Ya, kalau hidup di zaman kakek guru dia juga ngomong begitu. Itu bab tawadu, mubalaghah fit tawadu. Jangan terlalu dipikirin bab begitu. Putus asa kita. Nanti kita nggak percaya sama sekali kalau ada wali Allah. Ya. Kan itu terjadi sedikit hot antara keluarga Kaftaru dengan Syekh Said Ramadan Al-Butib ya. Ya, karena Syekh Said Ramadan Al-Butib mengatakan, saya nggak ngelihat ada mursyid kan, setelah ayahnya meninggal, Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi Syekh Muhammad Said mengatakan, la ara zahidan mursyidan zahidan al-yawm. Bagi dia sufi itu zahid. Dia ngelihat banyak sufi ini kaya-kaya. Loh, kalau beliau ketemu Imam Syazili gimana tuh ya? Orang haji tiap tahun, ya baju bagus-bagus. Akhirnya dalam urusannya begitu dikritik beliau. Tapi ala kulli hal huwa syekhuna wa syekhu syekhina. Ya, ini apa? Refleksi kita aja bahwa kita jangan terlalu terikat dengan makna tekstual baca teks ya. Qala al-Junaid. Coba level Junaid ngomong begini. Ente kira-kira menghayatinya secara harfiah atau memaknainya secara global? Coba lihat. Ilmuna hadza وقد قال الجنيد رحمه الله علمنا هذا قد طوي بساطه منذ كذا سنة. Imam Junaid rahimahullah pernah berkata, ilmu kami ini hamparannya itu telah lama digulung sejak sekian tahun yang lalu. Terus dia kenapa dia ngangkat murid Syibli? Kenapa dia ngangkat murid? Nah, itu tawadhu namanya. Ya. Muridnya siapa? Abu Ali Ar-Ruzbari, Al-Hallaj murid dia, Ibn Nasr murid dia. Ya, bahkan kalau kata Imam Subki Asy'ari murid dia. Ma'ruyukum, itu beliau lagi tawadhu aja. Maksud dia apa? Sejak guruku meninggal, kitab dia sudah digulung. Seri Sakti. Ya, kitabnya beliau punya kitab sendiri. Buktinya setelah Imam Junaid, Hallaj tulis kitab Tawasin. Sibli punya risalah. Ya, Abu Ali Ar-Ruzbari punya Rasail. Sampai kemudian dari mereka ketemu sanadnya di satu Surwardi, satu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau bilang dia digulung. Terus yang dibicarakan Syekh Abdul Qadir apa dong? Buka lagi gulungan barunya, Bu ya. Susah amat. Jadi kalimat-kalimat begini jangan diterjemahkan secara harfiah ya. Seandainya ilmunya ditutup, Quran masih dibuka kok. Sahabat. Lanjut. Wabada. Wa nahnu natakallamu fi hawashihi. Sedangkan kami hanya berbicara tentang pinggiran-pinggirannya. Itu bab tawadu. Wa kam min man ata fil awakhir akmal min as-sawabiq. Ya, lakin al-fadl lil mubtadi
berapa banyak orang yang datang belakangan, pengetahuannya, kemajuannya jauh lebih maju dari orang dahulu. Tapi yang dapat nama orang terdahulu. Coba lihat, ini lampu. Lampu ini penemuan Thomas Alva Edison dan satu lagi siapa? Lampu ini kan apa? Lampu apa namanya nih? Lampu pijar sama lampu apa istilahnya? Neon. Neon, ya. Itu mereka yang dapat nama, tapi penemuan sekarang lebih bagus. Betul? Lebih bagus sekarang loh. Lebih sempurna loh. Ibnu Sina bagus gak? Tapi menurut saya dokter-dokter hari ini lebih bagus dari Ibnu Sina. Cuma teorisasinya kuat Ibnu Sina. Nah, kira-kira begitu. Nah, wa nahnu natakallam fi hawasyihi. Kita membicarakan tentang hasyiahnya. Tapi orang dulu kalau nulis hasyiah bisa lebih lebar daripada matanya satu baris. Hasyiah itu penjelasan pinggirannya. Pinggirannya mulai dari baris 2 sampai baris akhir. Iya, kita lihat begitu. Coba antum melihat hasyiah-hasyiah yang besar. Al-Majmu' Syarah Muhazzab di Fiqih. Ya, hikamnya Ibnu Abbad. Ya, Ibnu Abbad mensyarah hikam. Hikamnya maksud dikit, dia menjelaskan 5 halaman. Ya. Ya, Buya Aldo, Buya Asfi kan ini penikmat baca hasyiah. Dan menemukan banyak maklumat di dalam hasyiah. Karena orang itu nulis hasyiah, dia menuliskan sesuai keadaan sumber masa itu. Nah, karena mereka tawadu, mereka nggak berani bikin buku sendiri. Ya. Nggak seperti mahasiswa UIN sekarang dia udah berani mendoifkan Sahih Al-Bukhari. Keren kan Bu ya? Nggak apa-apa, cuma masalahnya Bukhari sudah diterima orang, kalau ente siapa yang nerima gitu. Mau boleh-boleh aja. Batalin Quran juga boleh. Ya, masalahnya Quran ini sudah dibaca di seluruh dunia. Masalahnya tesis disertasi ente siapa yang percaya, gitu aja masalahnya. Mau boleh-boleh aja sih, ya. Biar keren gitu kan. Gak ada masalah, kita nggak terganggu kok. Mungkin otak dia aja yang terganggu. Itu aja kok repot ya. Kalau mau jadi orang yang santai, tahu kapan merasa penting dan tidak penting ya. Tahu kapan kita merasa harus diperhatikan dan memperhatikan. Jadi jangan merasa ingin diperhatikan terus. Karena dia ingin diperhatikan, nggak bisa dengan cara lain. Kita debat aja itu Sahih Bukhari. Ya. Tapi nggak masyhur-masyhur tuh ya. Malah saya dapat kalam dari guru saya. Seandainya Ghumari dan Albani tidak mendoifkan Sahih Bukhari, walaupun 1-2 hadis, tentu mereka tidak ada celah untuk dikritik sama sekali. Ya. Oke, dikit lagi sebelum maghrib. Wa bada hadzal qawlu minhu. Wa bada hadzal qawlu minhu fi waqtihi ma'a qurbil ahdi bi ulama'i salafi wa salihit tabi'in. Dan ucapan ini beliau sampaikan di zaman beliau. Padahal ketika itu masa beliau masih dekat dengan para ulama salaf dan orang-orang saleh dari kalangan tabi'in. Fakaifa bina dzalik ma'a bu'dil ahdi wa qillatil ulama'iz zahidin wal 'arifin bi haqa'iqi ulumiddin. Maka bagaimana dengan keadaan kita sementara kita hidup jauh dari masa mereka dan sedikit ulama yang zuhud dan sedikitnya para arif yang memahami hakikat-hakikat ilmu agama. Ya, itu yang kata Ibnu Athaillah, orang-orang zahidin, abidin tuh khawatirnya banyak. Kalau arifin enggak. Jadi ini kegalauan ini sudah dipangkas oleh Ibnu Athaillah Sekandari. Ya. Orang-orang zuhud, ahli ibadah, takut dipuji, takut ketika dipuji dia senang dipuji. Takut nanti hatinya kemudian berubah. Orang-orang zuhud tuh takut kalau dia kaya, mewah, nanti hatinya menyimpang dari Allah. Kalau arifin enggak, bagi dia sama aja. Mau dipuji nggak dipuji sama. Mau kaya miskin sama. Mending milih kaya katanya. Mending orang kaya pamer daripada miskin. Miskin tawadu. Ente miskin tawadu, ente doang yang beres. Ya, ente doang yang selamat. Tapi kalau orang kaya pamer dia kan belum tentu buruk niat. Dengan dia pamer, dengan dia kaya, dia bagi, bisa 40 orang makan. Ente udahlah miskin tawadu, ya kan? Jangankan orang lain, diri sendiri aja nggak makan. Kan gitu. Ya mohon maaf. Ya, kita bicara kebermanfaatan.
Jadi tidak semua yang dipuja-puji di kitab itu mesti kita puji kembali. Sambil. Wallahul ma'mul ay yuqabil juhd al-mufilli bi husnil qabul. Innahu khairu mas'ul walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maksud kita ya, dulu Kusyairi menyayangkan di zaman dia para sufi itu sudah nggak ada. Di zaman ini juga disebut begitu. Tapi ternyata setelah mereka tambah banyak imam-imam tarekat. Ya, berarti kalam mereka itu menunjukkan kehati-hatian, mubalaghah, fi tawadu, ya, tawadu dan lain sebagainya macamnya. Ala kulli hal ya, kita ingin sharing juga untuk teman-teman. Kalau baca teks, biasakan membaca teks dengan metode yang sedikit merdeka. Ya, begitu guru-guru kita mengajarkan dulu. Ya, kecuali baca Al-Quran. Ya, baca Quran itu sudah ada cara khususnya sudah. Ada bil ma'thur, ada bil ma'qul, ada bil isyari ya. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua ya, dan semoga orang yang iri, hasad ya tidak memudarati kita dan dia dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.